Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membuat atau menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3 tentang coaching. Nah, kira-kira em, siapa nih yang mau jadi coachingnya nih? Siap Pak Rizky Pak, siap jadi kucing. Baik, Ya, Rizky saya ya. observer kalau begitu. Saya catat dulu ya. Ya, siap. Ya, boleh, boleh. Kasus satu, coachingnya Rizky. Kemudian observer Bu Empong, Saya, ya, kemudian coachnya berarti saya ya. Oke. ya, Oke. Kemudian nanti kasus keduanya siapa yang jadi coach ini? Saya ya. boleh saya nih, coach. Oh, mau Bu Empong? Ya, Bu Empong jadi jadi coachnya siapa? Saya. Oke, Pak Rizky ya. Kemudian saya observer. Kasus ketiganya berarti coachnya saya. Kemudian coachnya Bu ya, Empong ya. Dan Pak boleh. Rizky adalah observer. Oke. Ya, Baik. Em, Kasus yang pertama, Koci, yaitu Pak Rizky. Tentang apa Pak Rizky? Ini tentang pembelajaran Pak dan tentang peran tugas guru Pak. Mm-mm. Gimana? Tentang tugas? Peran dan tugas guru. Oke. Peran dan tugas guru. Berarti ke rekan sejawat ya? Betul, betul. Jadi bukan sebagai murid ya. Kemudian kasus kedua, kocinya Bu Empong. Bu Empong, kasusnya tentang apa Bu? ya. Saya ini kasusnya tentang ini juga gerakan sejawat kita sehat. Oh, Jadi di dalam tentang. kelas itu ternyata ada anak yang kehilangan uang, ceritanya, dan melapor pada saya. Ada anak yang kehilangan uang, itu bendahara kehilangan uang, Oh, oke. dan melapor Berarti pada saya. Nah, intinya dia tentang. curiganya pada, atau disebutkan saja ya namanya ya, Oh, itu misalnya, Bu, eh, ini ya, hanya untuk awalan saja. Ibu, kasusnya itu ke rekan sejawat atau ke peserta didik maksud saya gitu. rekan sejawat. Jadi saya Oke. sebagai guru, saya meminta saran dari rekan sejawat, ini tentang murid saya yang melapor pada saya bahwa dia kehilangan uang. Oke. Ini kan Oke, baik, kasus baik. Ya, ya, kasusnya oke. ya kasus pertama buat saya. Jadi saya bingung. Dia curiga pada temannya. Oke. Sedangkan yang dicurigai itu anaknya pendiam gitu. Nah, ketika saya melapor kepada guru wali kelas 5, ternyata dia bilang tahun sebelumnya juga pernah kehilangan uang, tapi tidak dibesar-besarkan karena takutnya justru yang mengaku kehilangan uang itu yang sebenarnya mengambil uangnya, tuh mengambil uang kas, bukan uang Ya, kas oke. sebenarnya, uang uang hasil apa sumbangan anak-anak untuk anak yang sakit misalkan itu. Oke, baik. Jadi tidak Em, dibesar-besarkan. eh Kompetensi yang ingin dikembangkan ya oleh Bu Empong, sorry, pada kasus pertama, kompetensi yang ingin dikembangkan saya sebagai coach adalah mendengarkan aktif ya. Ya boleh. Kalau kasus Dengan aktif. dua, Kalau yang ya, tadi, sebentar Bu. yang pertama apa kasus yang dikembangkan? Kasusnya kan tentang peran dan tugas guru Bu. Ya, ya. Ya, Jadi jadi mendengarkan saya, aktif ya kasus yang mm, dikembangkan. betul. Kalau kasus dua, Pak Rizky sebagai coach ingin dikembangkan apanya Pak? Kompetensinya, coaching. Saya sebagai coach ya, yang kebangkannya Ya. itu
Lebih ke mendengarkan aktif, Pak. Oh, sama ya, Sama. mendengarkan aktif. Kalau Bumpong? Saya coba kehadiran penuh nih, Kak. Oke. Kehadiran, Jadi saya coba fokus baik, kehadiran penuh. baik. Oke, baik. Indikatornya untuk saya, jika di kasus satu ya, jika eh, kompetensi mendengarkan aktif ini tercapai, ini indikatornya apa? Mungkin saya dengan Pak Rizky sama-sama tanpa harus menyela saat Hoci itu berbicara ya Pak. Siap. Kemudian kalau Bu Empong, indikatornya apa jika ini kehadiran penuhnya dianggap sudah berhasil? Apa Ya. indikatornya Bu? Jadi maksudnya kehadiran penuh itu saya benar-benar menyelami menyelami coaching ini dengan baik. Saya benar-benar fokus kepada coaching. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah baik Pak Rizky. Alhamdulillah. Ada apa ya Pak? Iya Pak, mohon maaf ganggu waktunya ya Pak ya. Saya sangat senang sekali Mm-mm. Pak bisa ketemu sama Bapak yang super sibuk ini. Ada suatu hal Pak mau curcol Pak mengenai saya sebagai guru ini mengalami suatu masalah Pak. Permasalahannya itu Boleh. ketika Masalah apa ya Pak? ya masalahnya mengenai peran dan tugas saya sebagai guru Pak. Sini kan di bagian kompetensi pedagogik saya mengalami kelemahan ya Pak ya, kita perlu diskusikan. Jadi Bapak kan sebagai rekan saya barangkali bisa ada diskusi ya Pak. Boleh, boleh. Jadi tujuannya Pak Rizky ini ingin ngobrol dengan saya adalah memiliki masalah peran dan tugas sebagai guru, yaitu di kompetensi pedagogis ya. Ya betul Bapak. Boleh. Khususnya itu seperti apa Pak? Hmm. Pedagogisnya itu seperti apa masalahnya? Di pedagogisnya itu maksudnya ketika saya mendidik anak atau mengajar di dalam kelas ya Pak ya, problem itu saya ketika jam 1 siang tuh ya Pak ya, ini ditemukan masalah di khusus di kelas ini Pak, di kelas 12 TBSM 2 ini. Ketika saya masuk jam 1 itu 2 kali pertemuan tuh mereka kurang antusias Pak, begitu. Berbeda dengan kelas yang sebelum-sebelumnya gitu, yang kelas lain 10, kelas 12 TBSM yang lainnya gitu, ataupun kelas yang lainnya. Namun di sini memiliki permasalahan khusus di kelas itu Pak. Jadi saya pengen curahkan unek-uneknya ataupun curcol ke Bapak gitu kan, untuk cari pendapat bagaimana cara harus meningkatkan lagi Pak. Begitu Pak. Baik. Saya ulangi ya Pak. Bapak katanya untuk di kelas yang siang itu kurang antusias ya Ya betul Bapak. siswa-siswanya. Tapi di kelas yang lain pada saat siang juga, kelas yang lain ya maksud saya, tidak di kelas yang itu, sama tidak? Apakah dia kurang antusias atau memang mereka sangat antusias untuk di kelas lain loh? Oke, untuk di kelas lain ya Pak ya, kan di 12 TBSM 2 itu kan kurang antusias. Nah di kelas yang lain pun ada antusiasnya sedang ya Pak ya. Ada kelas lain pun antusiasnya penuh Pak. Jadi ada secara penuh, menengah, dan lemah. Ini di 12 TBSM 2 ini antusiasnya kurang banget Pak gitu. Kalau di kelas yang lain kan di tingkat 11-nya itu agak lumayan ya Pak ya antusiasnya. Karena kelas 11 juga. Kalau kelas 10 mungkin mereka ada peralihan dari dari SMP ke SMK ya Pak ya. Dari masa transisi, jadi kurang gitu. Dan bagus banget gitu maksudnya. Bagus banget untuk kelas 10, kelas 11-nya agak mendingan. Kelas 12-nya nih Pak, gara-gara mungkin mereka kelas 12 enaknya dan sebagainya gitu Pak. Itu problemnya. Bentar, saya perjelas ya Pak. Maksudnya di kelas yang siang semuanya, 10, 11, 12, yang siang semuanya yang Bapak ajar, itu semuanya kurang antusias atau khusus di kelas yang kelas 12 TBSM itu Pak? Di khusus kelas 12 TBSM 2 Pak. Di khusus itu. Baik. Khusus itu ya, Ya, yang betul, tidak betul. antusias ya. Ya. Berarti yang lainnya tidak ada masalah Pak? Alhamdulillah Walaupun tidak ada siang. masalah.
Baik. Nah, menurut Pak Rizky di kelas 12 TBSM ini aktivitasnya padat atau tidak, Pak? Oh, aktivitasnya mereka tuh untuk TBSM 2 tuh kan ini Pak memiliki ketika ada guru tamu ya, kami kan di SMK ada SMKPK kan ada guru tamu nih. Mereka kecapean khusus kelas 12 TBSM 2 ini. Jadi akibat ada iduka dari luar ke masuk sini, mereka aktif di bengkel ya Pak ya. Motor, mereka kecapean ketika pas kebetulan mereka habis istirahat, belum sempat makan siang ataupun setelah makan siang pun mereka ngantuk gitu ketika jam saya. Dan mereka tuh anak SMK kan ini ya ada pemilihan gitu ya. Kalau yang guru produktif mereka antusias banget ya Pak ya karena penting jurusannya. Namun kami saya sebagai guru PKN merasa apa ya sebagai guru adaptif normatif nih merasa anak tirikan gitu. Jadi khususnya di Kuliah TBSM 2 ini mungkin akibat sayanya jarang masuk kali ya Pak ya. Keluar terus mungkin sense of belonging ke 12 TBSM 2 kurang gitu Pak. Jadi akibat ini yang perlu saya sadari dan harus bisa lebih tingkatkan lagi Pak dari segi pembelajarannya pedagogiknya gitu. Begitu Pak Erik. Bentar, Pak. Jadi Pak Rizky itu menyimpulkan bahwa mereka itu kurang antusias karena aktif di bengkel gitu. Aktivitas yang berlebihan sama keduanya itu mereka Iya. ketika masuk itu mereka ketika mereka udah makan nih mereka ngantuk di kelas kecapean. Jadi ada yang tidur, saya udah bangunkan dengan pelan-pelan. Namun ini keseringan banget dan ada lagi yang parahnya itu mereka ketika jam saya tuh ada salah satu sampai dua orang ini izin ke toilet tapi namun nggak masuk lagi ke kelas. Nah ini dan ada kabar burung juga kan ada check and rechecknya bahwa mereka tuh bukan ke toilet tapi mereka ke kantin ya entah tidur di kelas mana begitu Pak. Itu problematikanya Pak. Ya, baik. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi mereka kurang antusias saat belajar, entah itu mereka bikin alasan ke toilet, padahal ke kantin, atau mungkin ketiduran, pengen tidur ya. Karena memang mereka mungkin terlalu capek, Pak. Iya Nah, betul. menurut Bapak, bagaimana caranya si siswa-siswi di kelas 12 TBSM ini agar aktivitasnya agar bisa dibatasi nih Pak, supaya tidak terlalu capek pada saat nanti siang. Jadi energi mereka bagaimana caranya tuh Pak, Oke. supaya tidak terlalu terkuras. Siap. Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya koordinasi dulu dengan kepala program studi di TBSM-nya, kaproknya, ngobrol-ngobrol dan di dalam kompetensi ketika mereka ada guru tamu, mereka praktik di bengkel itu jangan terlalu diposir gitu ya. Kerjasama dulu dengan guru tamunya dan mohon izin untuk tidak terlalu capek anak-anak dan adanya meminta untuk wali kelasnya dulu ya, wali kelasnya terus ke kaprognya untuk mereka lebih dibina lagi gitu Pak, sebut ke guru BK ataupun ke waka ketarunaan begitu Pak langkah saya. Jadi untuk mengurangi aktivitas mereka yang terlalu padat di siang hari, tadi solusinya begitu ya Pak Rizky ya? Iya betul Pak. Baik. Kapan tuh kira-kira Pak Rizky akan memulai cara tersebut Pak? Oke. Ketika saya kemarin melihat permasalahan, terus di sore ini saya melakukan refleksi dan saya berkomitmen untuk besok Pak, saya akan lakukan itu langsung to the point biar masalah cepat selesai dan saya juga nyaman sebagai guru dan menunaikan amanat saya sebagai guru dan bisa mendidik mereka lagi dengan baik dan benar begitu Pak. Sesegera mungkin. Baik. Wah luar biasa Pak Rizky. Ya, terima kasih. Ternyata bisa dapat solusi sendiri ya di siswa-siswa yang ternyata kurang antusias karena terlalu banyak aktivitas ya. Iya betul Pak. Capean bisa dibantu dengan cara yang seperti tadi. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Itu aja Pak yang perlu saya sampaikan Pak. Baik. Urgent banget Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya terima kasih sharingnya ya Pak Rizky. Siap, terima kasih Pak. F5. Silakan lanjut. Alhamdulillah teman-teman, tadi sesi coaching kasus pertama, di mana coachingnya adalah Pak Rizky,
dan coachnya adalah saya sendiri dan observernya adalah Bumpong. Gimana, apakah sesi coaching tadi sudah kelihatan nggak bahwa kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif itu sudah tercapai belum? Gimana Bumpong sebagai Ya. observer? Oke, ini berdasarkan pengamatan saya ya. Boleh. Kompetensi yang diharapkan itu sudah tercapai, ya. Proses coachingnya sudah sangat bagus, ya. Coachnya juga sangat bagus itu. Coach leluasa dalam menjelaskan permasalahannya, dan coach mampu menggali pertanyaan-pertanyaan, mampu menggali masalah-masalah dari coach sehingga coach mendapatkan solusi. Jadi alur ceritanya itu juga jelas. Pokoknya jempol 2 untuk Pak Eri dan Farid. Ya, terima kasih. Thank you. Oke.